Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat 12 Mei 2023, kita bersama di acara Dialog Palembang pagi hari ini. Dan alhamdulillah juga dua narasumber kita sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi untuk Anda yang akan kita ajak dialog bersama dengan topik hari ini adalah tangkal hoax pemilu 2024 di media sosial. Dan pendengar, dua narasumber kita akan kenalkan nanti untuk Anda yang bisa menyaksikan secara langsung siaran kita melalui channel YouTube Pro 1 Palembang. Yang pertama kita kenalkan dulu narasumber kita, yakni yang sudah tidak asing kalau untuk pendengar RRI ya, karena suaranya bisa dikatakan hampir ya ada terus di RRI. Ini Ketua PWI Sumsel, Bapak Dr. Firdaus Komar. Assalamualaikum Kak Fir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Kak Firdaus? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oh, kayaknya semakin energik nih. Amin. Apalagi mau pemilu nih. Iya, harus menentukan pilihan. Nah, itu penting sekali nih. Nah, yang kedua nih mewakili kaum ya masih muda Kak Fir ya. Kayaknya sisi 10 tahun dari kita kayaknya ya. Iya, kayak masih keponakan. Masih keponakan ya. Yang kedua nih narasumber kita, Kerik Herlianto SIKOM. Assalamualaikum Kerik. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Kerik? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Wih, cerah banget kamu hari ini. Oh. Ya, pendengar, Kerik ini adalah pegiat media sosial Sumsel. Ini kalau yang tahu Instagram Palembang ini Instagram Palembang Kulu Kilir ya. Benar ya, Rik? Iya benar. Iya, nanti kita tanya nih kenapa sampai Kulu Kilir gitu ya. Baik, pendengar, tema kita adalah tangkal hoax pemilu 2024 di media sosial. Seperti biasa kita mengajak Anda juga bergabung, bukan hanya kita bertiga di sini, tapi pendengar juga bergabung di line telepon kita di 36997 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik, kita langsung ke Kak Firdaus dulu nih. Lagi-lagi ini berita hoax yang akan kita selalu bahas setiap menjelang pemilu nih. Karena di tahun 2019 juga ini mencuat juga nih masalah berita hoax yang mencapai 3.000 lebih ya yang didapat oleh ya. Nah, bagaimana Kak Fir untuk menanggapi masalah berita hoax ini menjelang pemilu? Silakan Kak Fir. Iya, ini persoalan sangat penting saya pikir, bukan hanya pemilu yang kita hadapi sebenarnya, terkait dengan persoalan masalah sosial kemasyarakatan, terutama berkaitan dengan arus informasi yang luar biasa saat ini melalui platform media sosial seperti itu. Dan kita tahu bahwa media mainstream seperti PES yang kita jalankan sehari-hari ini memang sangat berat berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya ketika kekuatan media sosial itu yang sangat luar biasa mempengaruhi publik ya. Karena berbagai aplikasi di media sosial ini akan bisa membuat satu kebijakan yang bisa merubah satu keputusan seperti itu. Tinggal lagi memang di media mainstream seperti yang kita jalankan di dunia jurnalistik, PES ini sudah sangat mengadaptasi ya berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan media sosial, karena di media mainstream sudah diatur juga berkaitan dengan penggunaan akun media sosial yang mengkolaborasi dengan media PES seperti itu. Dan itu sudah ada regulasinya, sudah ada peraturan Dewan PES bagaimana kita menyampaikan informasi di media sosial platform apapun harus menglinkkan dengan perusahaan media yang kita punya seperti itu. Artinya karena ini lebih pada dampaknya, bagaimana mengatur itu, apakah itu sesuai dengan Undang-Undang PES, Undang-Undang 40 tahun 99 atau masuk ke Undang-Undang ITE. Jadi kita akan mengklasifikasi apakah ini masuk produk jurnalistik atau bukan. Tapi kalau persoalan di media sosial kan sangat ruwet sekali ya, berkaitan dengan bagaimana klasifikasi suatu informasi itu masuk hoax atau bukan. Hoax yang kita definisikan di sini adalah berita palsu, berita yang tidak sesuai dengan fakta, yang sebenarnya penggiat konten ini yang bisa membuat itu palsu atau tidak palsu. Yang beritanya asli jadi seolah-olah asli ternyata palsu. Seperti informasi yang palsu
terbalik gitu, seolah asli gitu. Kalau palsu apalagi kan. Makanya ada macam-macam kategorinya kalau di dalam ilmu komunikasi itu berkaitan dengan apa yang disampaikan media sosial itu yang menjebak atau menyesatkan publik masyarakat yang menggunakan media sosial. Oleh karena itu ke depan saya pikir memang di PWI juga bagaimana mengedukasi masyarakat biar jangan sampai ikut tersesat ya, atau ikut juga terlibat memberikan men-sharing yang belum disaring seperti itu. Jadi jangan memang asal telan aja gitu ya. Karena banyak sekali masyarakat kan hampir semua punya aplikasi, punya handphone. Jadi sangat private mereka menggunakan handphone itu yang kadang-kadang tidak tahu ketika mereka membuat konten TikTok atau apapun yang sebenarnya akan merugikan mereka sendiri sebenarnya seperti itu. Baik. Nanti kita lanjut lagi Kak Fir ya. Kita beralih dulu ke yang muda nih. Ada Kerik Haryanto SIKOM, pegiat medsos Sumsel, Instagram Palembang Hulu Kilir. Bisa cerita sedikit nih, Kerik, gimana bisa menentukan Instagram itu Palembang Hulu Kilir? Mungkin sudah berapa lama nih menjadi pegiat sosial, media sosial nih? Ya, jadi cerita sedikit Bu ya. Iya. Kami memulai membangun Instagram kami itu dari tahun 2015. 2015. Jadi kalau dihitung tahun ini tahun ke-8 berarti. Tahun ke-8 ya. Sudah cukup lama berarti berkecimpung di media sosial ya. Alhamdulillah untuk sekarang followers di Instagram itu 224.000, di TikTok 179.000, sama di Facebook 158.000. Luar biasa nih angkanya ya. Ya karena sudah lama juga membangunnya. Jadi iya. awalnya memang dulu karena kerja itu kan dari hilir ke hulu, jadi sering hulu kiril lah. Jadi sering hulu kiril. Jadi sangat mudah mengingatnya gitu ya. Terus memang senang wisata, senang pokoknya awalnya dulu itu pengen ngenalin Palembang. Kota Palembang. Jadi promosi awalnya itu untuk mengenal Palembang mengenalkan juga Palembang di dunia luar ya. Karena kan kalau orang taunya Palembang itu cuma ampera aja, pempek aja. Padahal kan masih banyak makanan atau tempat-tempat wisata yang lain selain itu. Baik, itu sejarahnya ya, Hulu Kilir gitu ya. Baik, Kerik, kalau berbicara soal berita hoax sudah 8 tahun ini. Kerik sebagai pegiat media sosial, bagaimana menyikapi masalah berita hoax ini? Kalau kami dari Instagram Palembang Hulu Kilir sih memang saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing ya. Jadi sebelum sharing itu pasti kami cari dulu sumber. Apalagi kan sekarang sudah dipermudah dengan adanya Google. Jadi sebelum ada suatu masalah pasti kita cari dulu di Google itu. Ketika kalau sudah ada banyak dimuat di berita online nasional atau itu baru bisa berani untuk ngepostingnya. Baik, jadi harus sharing sebelum ke sharing. Saring sebelum ke sharing ya. Oke. Kalimatnya sangat penting sekali. Saring sebelum ke sharing. Baik. Kak Fir, tadi Kerik mengatakan ini followernya sudah cukup banyak gitu ya. Nah, inilah pentingnya media sosial. Jangan sampai dengan banyak follower ini memberitakan yang tidak baik. Nah, ini bagaimana Kak Fir menyikapi hal ini? Edukasi kepada masyarakat juga nih kaitannya. Silakan Kak Fir. Jadi saya pikir kalau memang media sosial yang sudah di-create, yang sudah memang diciptakan, ada suatu pertanggungjawaban dari pengelola saya pikir. Yang jadi persoalan kan ada media sosial yang menggunakan berbagai platform aplikasi ya, seperti TikTok, kemudian YouTube misalnya, yang terkadang ya mengabaikan memverifikasi informasi atau data yang sebelum diupload seperti itu. Banyak kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian berkaitan dengan dampak hukum. Ini karena tidak mempertimbangkan ketika itu tersangkut dengan undang-undang ITE. Misalnya berkaitan dengan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Nah, hal itu yang bisa yang tidak diperhitungkan seperti itu. Karena banyak sekali informasi-informasi yang berseliweran di aplikasi media sosial itu yang sebenarnya palsu, yang sebenarnya hoax ya. Di chat
WA grup itu luar biasa ya, apalagi menjelang pemilihan presiden ya, ketika menjelekkan kelompok seorang atau kelompok lain itu luar biasa. Makanya saya menekankan pada teman-teman, terutama yang wartawan yang memang aktif di jurnalistik, jangan sampai ikut juga aktif di media sosial tapi menyebarkan berita hoax sebelum di sharing dulu. Artinya memang kita sebenarnya di wartawan ini kan punya kemampuan untuk mengakses informasi lebih banyak, untuk mengkonfirmasi atau mencari data langsung ke orangnya, karena memang sudah diatur lewat Undang-Undang Nomor 40 tentang pers. Jadi sangat disayangkan kalau ada orang atau pihak kami pers yang ikut juga dalam tanda kutip juga menyebarkan hal-hal yang belum tentu benar. Oke lah kalau sudah benar, tapi kan benar, tapi isinya juga memfitnah atau memojokkan orang lain, mendiskredit orang lain. Itu juga kan salah dalam konteks kita bermasyarakat ya. Apalagi itu salah. Tambah parah gitu ya. Tambah parah. Yang benar aja kita tidak boleh memfitnah orang lain, mengatakan orang lain. Apalagi kalau itu salah, tambah parah lagi dosanya kan, seperti itu. Berlipat-lipat ya Kak Fir ya. Berlipat-lipat. Jadi saya selalu bilang kepada teman-teman di PWI atau di wartawan, kita harusnya memposisi diri kita itu bagaimana menginisiasi berkaitan dengan mengklarifikasi atau menjernihkan berbagai informasi di media sosial itu. Kita punya media mainstream yang kita beritakan seperti itu. Jadi sekarang seperti ada kasus misalnya kemarin di Polda berkaitan TikTok makan yang jadi tersangka. Itu kan sebenarnya berkaitan dengan penistaan agama. Ketika menyangkut sara, misalnya suku, agama, ras, itu sangat rentan sekali itu ketika menyinggung satu kelompok orang lain. Ini kan kebetulan di agama Islam. Mungkin agama lain ada juga, ketika misalnya bikin konten tentang simbol-simbol yang terkait dengan agama, itu kan sangat berbahaya. Itu kan pentingannya apa? Kalau tidak ada misi tertentu yang saya yakin mereka akan tahu. Yang sangat disayangkan yang pembuat konten itu tidak tahu. Masa tidak tahu kan dengan bagaimana kualitas mereka berkaitan dengan pemahaman terhadap keberagaman di Indonesia ini seperti itu. Oke. Baik bergear, silakan yang mau bergabung. Nanti kita buka line teleponnya di 3699977. Ini baru pembuka saja untuk dialog kita pagi hari ini melalui Pro 1 RR Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi, dengan tema kita adalah tangkal hoax pemilu 2024 di media sosial. Bersama dua narasumber kita, Ketua PWI Sumsel Dr. Firdaus Komar dan Kerik Herlanto SIKOM, pegiat medsos Sumsel, Instagram Palembang Hulu Kilir. Baik, kita break sebentar, Kak Fir sama Herik. Kita akan lanjut kembali setelah beberapa informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Mas, ada pesan penting mas. Kenapa toh Bu? Ini loh baca. Loh, penting. Kirim ke Bapak Bu, biar Bapak bisa bagi ke teman-teman Bapak. Wah, ibu juga mau kirim ke teman-teman ibu. Tidak butuh waktu lama bagi si hoax untuk merajalela jika jari jemari tidak dikendalikan. Mas, ada pesan penting mas. Kenapa toh Bu? Ini loh baca. Oh, udah dicek belum kebenarannya? Belum sih mas. Tahu dulu toh Bu, jangan sampai kita tuh tergolong orang-orang yang suka nyebarin berita bohong. Iya deng mas. Jangan kalah pinter ya dengan smartphone. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Bergerak, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini melalui Dialog Palembang pagi ini dengan tema kita adalah tangkal hoax pemilu 2024 di media sosial.
Silakan pendengar yang mau gabung bertanya langsung dengan dua narasumber kita di line telepon kita di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita ke Kerik dulu nih kayaknya. Kerik, kita berbicara soal banyak konten yang dilakukan oleh ya para pelaku atau pegiat media sosial ya. Katakanlah kalimat bisa menambah followers, kemudian biar terkenal dan lain sebagainya. Apakah ini ada kaitan juga dengan pegiat media sosial yang sering menyebarkan konten-konten yang bisa dikatakan dalam kategori yang tanda kutip itu? Seperti apa nih tanggapan Kerik ya? Ya. Sebenarnya kalau untuk Instagram itu kan balik ke yang punya akun masing-masing, karena penggunaannya ya. Tujuannya apa? Kalau Tujuannya. kami kan memang paling mengkulikilir kan lebih ke edukasi tentang Palembang, tentang Sumatera Selatan. Nah, memang ya untuk menyebarkan hoax itu kan agak nggak mungkin kan. Betul. Memang mungkin ada akun-akun dengan tujuan yang ada yang dituju yang biasanya membuat berita-berita bohong itu. Karena kalau di akun teman-teman juga lebih ke sharing-sharing berita sih, berita keadaan. Nah, dan kami tuh biasanya sering setiap hari itu dapat berita dari kiriman followers. Kiriman follower jadi ya. setiap hari itu pasti buka DM ada aja, Min, ini ada kecelakaan ini, Min, ada jalan rusak ini. Nah itu juga kami harus sharing, karena kalau Apakah benar gitu ya? Apakah benar? Kalau kan kita bisa lihat dari foto ya Bu ya. Kalau misalnya fotonya ngeblur, fotonya nggak jelas gitu. Ya nggak mungkin lah. Lebih enak kalau memang dia biasa kan orang tuh ngasih reel, misal video. Nah itu kan lebih mudah dipercaya. Walaupun durasinya singkat gitu ya. Dan itu juga masih agak ragu kalau kita tidak tahu jalannya, tidak tahu tempatnya. Lokasinya. Takutnya kan ya dia bilang ini di lokasinya di sini, padahal nggak ada di situ. Iya, baik. Berarti harus benar-benar dicek dulu ya kebenarannya. Kayak kasus yang sekarang kan yang lagi viral, jalan di Oki, jalan di Lampung kan, itu kan banyak yang ngirim. Tapi untuk kami sendiri Palembang Hulu Kilir itu agak kurang meng-up-nya, karena kami bukan kami tidak tinggal di situ. Kalau kami berita di Palembang, ya bisa kami langsung ke sana kan. Kalau ke Oki kan agak jauh, dan juga yang ngirim ini kan kita nggak tahu itu jalan kan banyak, jalan apakah masuk nasional, Oki atau jalan provinsi, jalan kabupaten kan kita nggak tahu, atau jalan itu yang masuk ke jalan PT kan kita nggak tahu. Jadi daripada kami membuat kesalahan, jadi kami agak mengurangi untuk ngeposting tentang jalan, terutama yang lagi viral jalan Oki. Oke, yang sekarang ya. Baik, Kak Fir, kita ke layanan WA dulu. Ini ada yang masuk ini dari pendengar kita. Dari siapa nih? Oh, Joyak di kilometer 11. Pertanyaannya ini sangat singkat sekali. Untuk tahu berita hoax atau tidak, apalagi kalau di media sosial, seperti apa? Nah, mungkin ke Kak Firdaus nih pertanyaannya. Silakan Kak Fir. Pertanyaan dari pendengar kita Joyak di kilometer 11. Silakan Kak Fir. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita untuk mengklasifikasi atau membedakan apakah itu hoax atau tidak, memang sangat tipis ya. Apalagi itu dimuat di akun atau di aplikasi di media sosial. Kalau kita ngikut misalnya di mungkin YouTube atau TikTok, karena ini bisa sangat mungkin secara teoritis ini bisa diedit atau diubah, atau sebenarnya ada pernyataan dari pejabat publik yang sebenarnya asli tapi di akhirnya mungkin bisa diplesetkan atau yang tergantung sangat tujuan dari orang menyampaikan itu. Oleh karena itu kita untuk memastikan bahwa itu hoax atau bukan, kita jangan dulu percaya. Jadi jangan gampang percaya. Artinya ada semacam di diri masing-masing. Kalau di dalam teori jurnalistik itu kita harus punya rasa
ragu dulu berkaitan dengan apa yang disampaikan. Baik. Karena itulah alat kita untuk mengontrol, Baik. mengontrol. Apalagi di media sosial misalnya ada lowongan kerja banyak sekali perusahaan-perusahaan. Itu sebenarnya dibikin secara seperti benar ya. Ada logonya, ada semacam pengumumannya, ada tanda tangannya, dan itu belum tentu benar. Iya. Belum tentu benar. Karena berkaitan dengan apapun yang terkait dengan informasi, kita harus kembali kepada lembaga atau institusi yang mengeluarkan itu. Apakah benar atau tidak Baik. benar? Karena persentase yang ada di media sosial itu sangat-sangat mungkin itu hoax. Karena kalau saya baca ada 7 kriteria Baik. informasi itu dikatakan hoax. Baik, Karena sebentar ada Kak Fir, kita macam-macam, potong ya. dulu nanti berkatakan 7 tadi ya. Iya, oke. Ini ada pendengar kita mau gabung juga lewat layanan telepon. Ada Pak Irwan Ahmad di Bandung Timur. Selamat pagi. Selamat pagi. Di Bandung ya? Iya, di kota Bandung, Jawa Jawa Barat. Barat. Iya. Silakan Pak Irwan Ahmad ya. Ahmad. Oh, terbalik Pak Ahmad Irwan. Kalau Pak Ahmad Heriawan mantan gubernur. Iya, Oh, itu iya, 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 gubernur. iya. Kang, Baik. Kang, Jadi kita panggilnya apa nih? Kang Irwan atau Kang Ahmad nih? Terserah muka. Terserah aja. Kang Irwan aja ya. Akang kalau memang Akang. wanita teteh gitu kan. Iya, iya. Silakan Kang Irwan, ada Kak Iya. Firdaus sama adik kita Kerik nih dari pegiat medsos. Ya betul. Assalamualaikum Mas narasumber. Udah bilang Bapak masih muda kayaknya itu kan. Ya, muda-muda semua nih. Ya, Sudah. iya, Kalau masih saya udah muda, tua, Pak. Udah di atas Silakan. 50 Begini ini. ya, kita berbicara dengan nyantai ya, kepala dingin sambil menikmati satu ceker kopi hangat. Gitu kan. Waduh. Sama pisang Sama-sama. goreng, Pak ya. Kalau saya termasuk orang yang tidak pernah termakan berita hoax. Apapun juga di media sosial, ya kalau ada berita yang tidak masuk akal ya terima. Enggak pokoknya berita-berita yang tidak masuk akal. Contoh seperti ya, banyak juga. Ini. Jadi tidak terbuai atau terpesona itu kan dalam masalah bahasa berita Iya. hoax. Kemudian seperti jadi di antaranya ya seperti itu kan di media sosial itu kadang-kadang bisa juga bisa ada baiknya ada dan aligator. Nah, tapi yang sering jadi permasalahan bukan hanya berita hoax nih. Maaf kepada para kaum ibu, yang sering terjadi permasalahan di masyarakat itu adalah gosip. Kenapa kalau gosip belum pernah dipermasalahkan? Kan ini gosip, kan gosip itu kadang-kadang kalau yang gosip berita jadi ABC jadi rame. Nah, ini sering terjadi di lingkungan masalah gosip. Nah, gara-gara gosip itu begini. Kan di entertainment kan banyak tempat itu merabak sehingga jadi akhirnya gosip. Nah, bagaimana menurut Mas narasumber tentang jelas kalau berita hoax itu. Nah, bagaimana tentang masalah gosip yang kebanyakan kan ngerupi itu kebanyakan di lingkungan adalah para kaum ibu-ibu. Nah, terima kasih sedikit ada luas tentang ini masalah gosip dan sering timbul permasalahan di masyarakat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irwan di Bandung Timur. Tadi lanjut dulu Joyak kilometer 11 ya Kak Fir, belum selesai tadi. Iya. Ada 7 tadi ya. Iya, jadi begini, berkaitan dengan kemampuan kita untuk memverifikasi lah atau mengklasifikasi dari suatu informasi di media sosial, karena kita tidak mungkin juga tidak ikut di media sosial, Iya. karena ada juga informasi yang mengedukasi, yang memberikan informasi yang sangat positif seperti itu kan. Iya. Yang pertama yaitu sifatnya konten-konten yang sengaja dibuat untuk menyindir pihak tertentu, dibikin parodi-parodi seperti itu, dan itu sangat memungkinkan pada kenejaran undang-undang ITE misalnya ujaran kebencian bisa Iya. jadi itu kan. Kemudian ada yang kedua yaitu konten yang menyesatkan, dalam bahasanya misleading content ya, yang untuk menjelekkan orang atau sesuatu yang terkait dengan terkait dengan konten yang memang mereka bikin create seperti itu. Iya. Ya, kemudian konten tiruan ya. Tiruan. Ya, diambil dari aslinya. Misalnya pernah terjadi ini di Dewan Pers, ini saya contohkan karena saya terlibat dengan Pers, mengeluarkan suatu surat berkaitan dengan isinya ada semacam surat keputusan, tapi di dalam surat itu sudah diedit. Jadi seolah-olah asli, logonya asli, padahal itu benar-benar hoax, menyesatkan dan merugikan dari lembaga tertentu. Itu sangat berbahaya sekali itu ya. contoh yang saya lihat langsung ya. Iya. Kemudian fabricated content palsu, ini benar-benar udah palsu kan. Jadi kadang-kadang masyarakat atau publik yang mengikuti media sosial itu seolah-olah itu asli. Padahal palsu. Iya. Ya, banyak sekali yang berkaitan dengan contoh-contoh kalau kita ikut di media sosial atau di
Facebook atau di YouTube ya, yang sangat banyak itu di aplikasi Facebook. Iya, aplikasi Kemudian Facebook ya banyak YouTube, sekali, ya. betul. TikTok Oke. itu kan kadang-kadang mengabaikan etika, mengabaikan apa yang menjadi adat ketimuran kita, Iya. yang sebenarnya banyak sekali informasi-informasi yang sangat memungkinkan untuk terjerat pada undang-undang. Kemudian koneksi yang salah. Iya. Dia ada perbedaan isi konten. Sehingga menimbulkan satu klasifikasi hoax. Kemudian false konten, keliru pernyataan atau video foto yang pernah terjadi sebelumnya. Misalnya orang menulis tentang jalan sekarang lagi viral ya, Iya. gara-gara TikToknya Bima misalnya. Orang juga bikin misalnya di daerah tertentu, Ikut-ikut di gitu ya. kabupaten tertentu ternyata bukan jalan di situ. Nah, itu sudah salah juga gitu kan. Sangat. Jadi orang kan, ternyata di sini juga harus bertanggung jawab. Padahal itu ngambilnya di lokasi mana, Iya. videonya tahun berapa. Tahun berapa, Itu juga betul. harus diwaspadai hal-hal Iya. yang seperti itu yang sebenarnya seperti kasus kemarin di Polda Baik. ada yang Kapir, kita potong dulu Kapir ya. Ada pendengar udah nunggu lama kayaknya. Ya kita sapa dulu ya. Mohon maaf nih Kapir Iya, oke, potong. oke. Selamat pagi Pak Rehan. Selamat pagi, Iya, mohon maaf Pak Rehan tadi sempat menunggu ya Pak Nggak Rehan. apa-apa, sambil mendengar. Iya, silakan. Ini ada Kak Firdaus sama adik kita Kerik Herlianto Esikom. Silakan Pak Rehan. Selamat pagi Pak Firdaus dengan Heri Herianto. Kerlik. Iya. Jadi Selamat pagi begini Pak ya, Rehan. Saya tuh sepakat kalau tidak ada berita hoax gitu ya, dalam bentuk konten apapun juga ya. Kadang-kadang dari pihak, ya katakan pihak pemerintah sendiri juga ya tidak konsisten dengan pernyataan tidak ada hoax itu. Salah satu contoh, umpamanya nanti pemilu ada quick count gitu ya, hitung cepat yang dibenarkan dalam aturan yang ada gitu ya, itu dibolehkan. Kadang kan 1 jam atau 2 jam dari coblos itu sudah tahu siapa pemenang. Apakah ini termasuk hoax atau tidak gitu ya? Saya pikir ini harus dirubah. Tidak ada quick count ya. Yeah. Quick count itu harus diutarakan setelah umpamanya pencoblosan ada H+10 atau +20 itu boleh ada quick count. Tapi kalau umpamanya 1 Saat jam dari berlangsung. pencoblosan sudah ada berita pemenangnya siapa, ini betul-betul hoax kalau saya nilai. Mana mungkin di TPS lagi sibuk-sibuknya menghitung, Iya. sekarang sudah ada pemenangnya. Sudah ada keputusan gitu ya. Ini oleh karena itu jadi kita harus konsisten dan katakan tidak ada hoax. Iya. Nuduh Instagram, nuduh TikTok, nuduh ini. Nah, ini satu hal yang tidak konsisten. Nah, oleh karena itu kita minta ya aturannya katakan quick count itu ditiadakan. begitu. Ditiadakan. Katakan ditiadakan. gitu ya. Oh. Artinya kalau mau ada quick count itu silakanlah 10 hari dari 10 hari hari yang setelah. pencoblosan itu ada katakan quick count seperti itu. Tapi kalau 2 jam atau 2 hari dari itu saya tidak percaya itu. Mana mungkin lah orang masih berkeringat akan ada berita pemenangnya siapa gitu. Iya, iya. Apalagi Baik. tahun dulu ya pemilu yang lalu itu ya. Ratusan yang meninggal begitu kan. Iya, Mana mungkin lah petugasnya. ya mau tahu sudah ada pemenangnya, meninggalnya sudah banyak begitu kan. Nah, ini ada apa gitu. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya dalam media itu RRI Palembang ini entah mungkin kewenangan siapa ya, ini sampaikanlah ke atas itu ya, supaya quick count itu ditiadakan, jangan diadakan lagi seperti yang akan datang. Ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, benar nggak hitungan ini atau siapa yang salah gitu. Nah, terima kasih RRI, sampai jumpa. Terima kasih Pak Rehan, luar biasa. Kak Pir, tadi pertanyaan Joya kilometer 11 sudah selesai ya kayaknya. Oke, kita beralih ke Pak Irwan di Bandung. Iya. Oke, berkaitan dengan gosip. Nah, nanti Kak Erik juga nambahin ya. Silakan Kak Pir dulu nih. Gosip, makin digosok makin sip. Nah, apalagi nih di lingkungan kayaknya. Iya. Di lingkungan ibu-ibu tadi Pak Iya. Irwan bilang. Saya pikir gosip juga di dalam konteks konsep definisi ya, memang bukan suatu fakta. Saya pikir gosip Iya. mungkin lah ada fakta yang ditambah-tambahin Iya, lagi. itu termasuk hoax nggak ya? Dan hoax itu kan kita bicara di media sosial, Iya. dimuat di media sosial. Tapi kalau langsung dinyata Kalau ya gitu. dinyata kan ngerumpi namanya Ngerumpi, kan. ya. Iya. Ngerumpi apakah masuk di videoin juga dijadikan Betul, konten gitu ya. nah, itu Ngerumpi, gawat bener ya. dijadikan konten, masuk di TikTok. Wah, Jadi sudah rame sudah akhirnya. ngerumpi, udah di TikTok lagi, udah nanti ditanggapin lagi. Iya, Jadi iya. panjang masalah-masalah yang sebenarnya tidak penting gitu ya. Betul, iya. Saya pikir beda kalau kita bicara gosip. Gosip ini kan berkaitan dengan sangat mungkin yang dimaksud dengan Pak dari Irwan. Kang tadi Iwan tadi lebih pada misalnya konteks entertainment misalnya di media-media Iya. elektronik misalnya yang sebenarnya isu ini udah sangat lama. Iya. Misalnya orang cerai, orang kawin, orang berantem.
Sebenarnya dalam konteks jurnalistik ini sudah masuk pada kategori jurnalistik. Asal dalam itu memenuhi standar jurnalistik harus ada konfirmasi atau berkaitan dengan hak jawab seorang gitu. Iya. Misalnya kita ngomong si A lagi berantem cari ini Sama harus si ada B gitu. harus juga ada konfirmasi dari si A sebenarnya dalam konteks jurnalistik. Biar selesai gitu ya. Jadi ada hak jawabnya dalam Ada hak bahasa jawab. ininya dalam kode etik jurnalistik. Itu berkaitan gosip tadi. Baik. Sebentar Kak Fir, mungkin Ya, adik kita Kerik. mau nambahin, Kerik? Kalau masalah gosip tuh kan pasti si penggosip ini ada sumber, Iya. sumber pertama. Nggak ada kan? Iya, Iya nggak bener. mungkin dia menggosip itu nggak Nggak ada pernah baca atau pernah. gitu ya. Jadi memang balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau memang punya ada gosip, pasti dia tahu dari sumber dari mana. Nah, Iya, itu harus ditelusuri gitu ya. harus ditelusuri karena nggak mungkin dia bilang itu kalau dia nggak tahu Nggak atau nggak ada pernah baca. sumber gitu ya. Baik, jadi itu ya, baik. Kita terima dulu nih Kak Fir, ada lagi Ibu Wati di kilometer 5 ya. Selamat pagi Pagi Bu. dengan Ibu Wati Iya Bu. di kilometer 5 ya. Iya. Silakan. Ini kayaknya belum ibu-ibu kayaknya ya. Iya Mbak. Oh, Mbak Wati. Silakan Mbak Wati. Bagaimana pendapat Ibu Pendapat mengetahui berita hoax dari konten media? Oh, mengetahui berita hoax dari konten media ya. Iya. Oke, nanti dijawab sama narasumber kita ya. Satu konten dari media. Oke, itu aja Mbak Wati. Ada lagi Bu. Oh. Satu lagi. Oke, silakan. Pertanyaannya apa sikap pemerintah terhadap adanya berita hoax? Iya, itu aja. Iya Bu. Terima kasih Dek Wati di kilometer 5. Baik, tadi untuk Kak Irwan di Bandung sudah terjawabkan, ini Kak Fir ya? Iya. Iya. Jadi intinya kalau hal-hal seperti itu ya mungkin ini kaitan sama individu ya. Iya. Baik, ke Pak Rehan ini sangat penting sekali nih masalah quick count. Nah, iya. Ini. Itu usulan Pak Raihan ya Iya. berkaitan dengan sebenarnya tidak perlu ada quick count ya. Quick count itu kan sudah jelas definisinya itu kan penghitungan cepat Penghitungan ya. cepat. Penghitungan cepat artinya tetap ada konteks judulnya itu penghitungan cepat walaupun itu yang dinyatakan menang sementara misalnya kelompok partai apa pemilihan presiden apa. Itu ada metodologinya. Ada metode yang memang memungkinkan secara keilmuan Iya. ada sampel yang diambil dari per TPS karena kita wartawan sering berkomunikasi juga. Yang mengeluarkan quick count itu biasanya lembaga survei, bukan survei. pemerintah, lembaga survei. Dan regulasi itu sangat memungkinkan orang untuk mensurvei dari berbagai TPS dengan keilmuan apa istilahnya itu untuk sampel-sampel tertentu di TPS seluruh Indonesia misalnya diambil berdasarkan hitungan itu dan itu hitungannya sementara. Ya. Dan nanti menunggu hasil akhir gitu Hasil ya. akhir itu tetap di lembaga penyelenggara pemilu KPU. KPU. Saya pikir usulan Pak Raihan ini memang mungkin tidak mau pusing orang kan Iya. dengan quick count. Tapi saya pikir tetap ada judul dan kembali lagi ke masyarakatnya untuk menyikapinya. Apakah dia percaya dengan itu kan? Sering terjadi case di lapangan misalnya ya, yang sering memanipulasi informasi data sehingga menimbulkan suatu yang tidak kita inginkan. Misalnya, di sana ada aparat yang memihak ini, orang kan langsung emosi, padahal itu belum tentu benar. Nah, itu yang berbahayanya. Atau orang mengupload di aplikasi di media sosial. Oh, di situ ada kecurangan ini nih. Partai kita Tercurangi gitu ya. misalnya. Itu kan Panas gitu, emosi belum gitu kan. terverifikasi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang selanjutnya itu Bu Nadia ya. Iya. Bagaimana kita tahu bahwa itu hoax atau bukan? Saya pikir yang penerima di media sosial itu yang harus dilakukan adalah mencek and recheck, memverifikasi data yang masuk. Jangan yang pertama jangan gampang percaya. Yang kedua kita harus recheck. Kalaupun memang harus ada telepon ke siapa, telepon. Kalau memang mampu, kalau tidak mampu nggak usah ditanggapin, nggak usah Cuekan diteruskan, aja nggak gitu usah ya. ditanggapi. Ngapain kita mempercayai hal yang belum benar seperti itu. Kalau kita memang penasaran itu penting, misalnya, di dekat rumah kita ini bakal ada bencana misalnya, kita cek kemana BNPB atau ke pemerintah yang kalau tidak kita cek nanti benar-benar ada bencana. Bu. Iya, kita telat gitu ya. Kena misalnya. Tapi kan yang berkaitan informasi bencana kan
apa istilah itu dari BMKG atau dari BNPB atau dari lembaga-lembaga yang resmi dari pemerintah yang mengurus soal itu. Iya. Jadi kalau untuk aturannya sendiri, quick count ini diperbolehkan atau tidak, Kak Fir? Kalau untuk hal seperti ini? Kalau diperbolehkan, Diperbolehkan, saya pikir ya, nih, oke. karena ini tetap judulnya adalah quick count, perhitungan perhitungan sementara. cepat, ya. Yang ngomong memenangkan itu sering memanipulasi dari suatu informasi. Nah, yang memanipulasi inilah yang namanya hoax. Nah, itu balik ke hoax tadi Iya, ya. balik ke hoax tadi yang memanipulasi itulah. Makanya masyarakat juga jangan percaya, Pak Rehan jangan percaya bahwa itu sudah ada benangan. Betul. Itu baru quick count kok kalau ada yang nanya. Iya. Nah, itu Belum seperti tentu itu. yang pilihan kita nggak menang gitu Iya, kan. belum tentu. Mungkin menang di ujungnya. Iya, di ujungnya. Kita belum tahu. Iya. Itu hasil akhir. Mungkin Kerik mau nambahin nggak nih Ya, tentang yang quick count ya untuk anak-anak quick count muda itu nih? tadi, Iya. Bu ya, memang sebenarnya balik lagi ke diri sendiri. Ke individu lagi. Ke individu untuk mencerna berita. Kalau Pak Rehan tadi ngomong baru nyoblos tapi sudah 1 ada jam quick count-nya. udah ada ini Karena gitu. memang kalau kita lihat di televisi itu yang di upload itu kan ada berapa persennya. Jadi dari suara itu berapa persen? Misal baru 10%, 1% misalnya. 10%. Ya mungkin memang di daerah ini kepala daerah ini yang menang, tapi belum tentu di daerah ini karena kan belum 100%. Jadi memang untuk melihat quick count itu memang harus tunggu 100%. Iya, baru itu final ya. Karena masih ada persen-persennya. Memang kalau memang yang ini menang tapi baru 10%, baru 20%, berarti baru beberapa daerah kan. Baik, Kak Fir juga Kerik, kita break sebentar. Nanti kita jawab pertanyaan Mbak Wati ya. Baik, pendengar, kita break dulu. Masih bersama Dialog Palembang pagi ini bersama Pro 1 RR Palembang, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ada berita apa ya hari ini? Browsing. Hei, serius amat lihat layar HP? Iya nih, lagi baca berita. Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Hah? Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan. Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya. Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia. besok, pilih siapa bro? Ya golput lah. Ya sayang dong bro. Hak pilih lu penting banget tuh buat memilih pemimpin yang bisa bikin Indonesia lebih maju dari sekarang bro. Gue gak ngerti politik. Bingung juga mau milih yang mana, gimana caranya. Gue masih newbie soalnya bro. Nah kalau itu mah gampang. Kalau mau memilih dengan cerdas, ikutan aja Gerakan Cerdas Memilih. Betul banget. RRI menyelenggarakan program Gerakan Cerdas Memilih serentak di Satuan Kerja RRI seluruh Indonesia pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Segala hal yang pengen kamu tahu lebih banyak seputar pemilu 2024 sebagai pemilih ada di sini. Jangan lupa ya, Gerakan Cerdas Memilih menuju pemilih cerdas. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama Dialog Palembang pagi ini dengan topik kita tangkal hoax pemilu 2024 di media sosial. Masih bersama Dr. Firdaus Komar, Ketua PU Sumsel, dan Kerik Herlianto SIKOM, pegiat medsos Sumsel, Instagram Palembang Kulu Kilir. Baik Kak Fir, kita ke pertanyaan Wati tadi, ada 2 pertanyaan ini Kak Fir. Yang pertama itu berkaitan dengan konten yang berbau hoax di media sosial itu seperti apa? Kemudian bagaimana sikap pemerintah dengan adanya berita hoax tersebut? Iya. Silakan Kak Fir. Yang berkaitan dengan sebenarnya sudah saya jelaskan untuk publik atau masyarakat yang menerima informasi di media sosial, ya sudah jelas kita harus tahu
kebenaran informasi itu. Pertama dari sumbernya dari mana kan gitu kan, apakah layak atau akuntabel atau valid tidak data yang disampaikan dalam informasi itu. Kemudian tujuan untuk memberikan informasi itu apa? Tujuannya apakah untuk membenci orang lain atau menyudutkan orang lain, mendiskreditkan orang lain. Itu juga bagi kita tidak penting untuk membacanya sebenarnya. Apalagi misalnya ngata-ngatain orang kan. Kita dalam ajaran kita beda boleh ngata-ngatain orang, itu kita mau menerima, meneruskan atau yang bisa merugikan pihak lain sebenarnya seperti itu. Kemudian sikap pemerintah saya pikir sudah sangat jelas. Pemerintah itu melalui Kominfo mereka untuk mendeteksi berita-berita, mereka ada mesin untuk mendeteksi apakah hoax atau bukan. Jadi dari konten-konten itu mereka bisa menilai, kemudian mengumumkan, apalagi menjelang pemilu ini. Baik, jadi hati-hati ya untuk jari-jari kita. Gitu. Betul. Itu mereka ada ahlinya untuk menentukan bahwa secara teknologi bisa masuk di mesin penentu apakah itu hoax atau bukan seperti itu. Karena seperti kita kasus COVID-19 dulu kan banyak sekali informasi-informasi yang sebenarnya hoax ya, yang tidak tepat. Walaupun kejadian COVID itu memang ada kan, tapi dalam hal arus informasi yang diterima publik masyarakat itu kadang-kadang tidak sesuai dengan terlalu berlebihan fakta. Gitu ya. Bisa jadi berlebihan atau terjadi tidak pengurangan. Pengurangan gitu. Iya, tidak sesuai dengan faktanya. Gitu ya. Kerik mau nambahin nih, silakan Kerik. Iya. Ya benar, kalau berita hoax itu ya memang jangan mudah percaya. Iya, itu intinya ya. Jangan mudah percaya, terus cari kebenarannya ya lewat Google tadi. Kalau misalkan sudah lebih dari 5 web berita yang ngeposting, mungkin ada kebenarannya, karena kan pasti kalau berita pasti sudah konfirmasi kan. Baik. Kalau dari pemerintah sendiri, menurut Kerik sendiri bagaimana tuh pengawasannya? Ya, sama-sama. Sudah ya. Tadi memang pemerintah sudah ini kan melalui Kominfo, kan di web Kominfo itu juga sudah jelas. Ada berita kalau ini hoax atau bukan. Iya, baik. Baik, pendengar, kita baca dulu ini Kak Fir, ada WA lagi yang masuk. Ini panjang sekali nih ya. Habis waktunya. Dari Mahmud di Bukit. Nah, gini, sekarang kan Android sudah bisa dipegang sama orang tua. Mereka sering mendapatkan berita-berita seperti dari Beb News, dan mereka sangat percaya sama berita-berita tersebut. Nah, ini sosial media saya pikir sudah merusak pola pikir mereka. Padahal sering kita minta agar mereka tidak terlalu percaya, tapi karena mereka tergolong lansia, mereka bersikukuh kalau berita itu benar gitu. Nah, ini gimana Kak Fir? Ini yang gaul kayaknya ya. Tapi bener loh, ini kenyataan bener. Kalau yang namanya ada juga kok emak-emak yang usianya sudah 50-60, tapi tetap ini piawai banget gitu mengaplikasikan handphone dan termasuk berita gitu. Nah, gimana Kak Fir menyikapi hal ini gitu? Iya, memang ini persoalan yang kita hadapi ya. Kadang-kadang perbedaan tingkat pendidikan, kemudian perbedaan dari pemahaman atau keilmuan, kemudian pengetahuan ya. Ini juga akan mempengaruhi ya. Oleh karena itu memang sangat penting saya pikir untuk memberikan edukasi ya. Jangankan orang tua, anak-anak sekolah juga perlu diedukasi. Seperti itu. Ada beberapa kasus misalnya muncul ketika dia masuk kategori radikalisme atau terorisme karena membuat suatu konten yang sebenarnya anak-anaknya baik, anak sekolah misalnya, tetapi karena dia kerjaannya di handphone, di laptop, di kamar, dia tidak tahu bahwa ini ada kasus di Sumatera Utara dulu ya. Ada foto presiden digambar, diinjak dengan itu kan penghinaan akhirnya, tapi dimuatnya di media sosial. Itu kan dampaknya ke hukum, Makanya tim cyber dari kepolisian itu sangat pusing ya. Karena orang-orang yang dituntut di akun-akun ini kadang-kadang ada di desa, di talang bahasanya, di kecamatan yang kadang-kadang diaksesnya susah, tapi informasi yang disebarkan luar biasa kemana-mana kan. Bisa ya. Luar biasa. Iya, karena itu kan teknologi internet. Tapi itu kan masuk di ranah hukum, di cyber juga kan. Nah, artinya ada semacam, saya pikir secara hulunya memang harus mengedukasi ya. Paling tidak di tingkat keluarga masing-masing, kemudian tingkat sekolah, guru-guru juga. Jangan sampai guru-gurunya ikut juga dong. Nah, itu atau dosen-dosennya ikut juga. Yang
yang punya keilmuan, ada yang punya kemampuan itu jangan ikut lah ya seperti itu. Justru dia harus menginisiasi, mengedukasi muridnya, siswanya, sehingga jangan sampai dia yang menggosipkan apa yang ada di media sosial. Justru kebalik ini, guru itu harus yang di depan. Iya, dosen itu harus di depan untuk mengedukasi mahasiswanya. Sebelum masuk kuliah ngomong lah. Ini hati-hati gunakan media sosial. Hati-hati kalau jalan di jalan kan seperti itu kan. Itu kan bentuk pendidikan secara keseluruhan saya pikir. Iya, baik. Jadi intinya mungkin komunikasi ya. Betul. Karena ini lansia. Misalkan ini nenek atau keluarga apalagi umur sendiri. 90 tahun nih, Mas. Waduh. Canggih betul itu kalau 90 tahun masih tetap seperti itu Kak Fir. Iya. Kerik mungkin Anda mau nambah ini kaitannya sama ini tadi cerita. Jadi kan mungkin itu peralihan Bu ya dari dulu HP yang jadul gitu ya. Sekarang sudah punya Android yang sudah bisa mengakses YouTube, TikTok, Facebook, WA dan lain-lain. Balik lagi kalau kita melihat keluarga kita ada yang seperti itu harus diingatkan. Ya. Gimana caranya ya? Dia kan di keluarga kan biasanya punya grup WA. Nah, ketika orang tua kita sudah melenceng misal, pasti kan berita itu pasti diteruskan itu kan. Nah, kalau berita yang diteruskan itu menurut kita hoax atau berita bohong kan ya diingetin bahwa Bu kalau bisa berita-berita seperti ini nggak usah diterusin atau ini karena berita ini belum tentu benar karena dikasih masukan yang halus gitu ya, edukasi. Karena harus dibilang sih di media sosial ini nggak sumbernya tuh nggak bisa tertuju di situ, maksudnya kalau dari media sosial pasti benar. Nah, itu yang harus diedukasi sih. Baik, itu ya tuh Pak Mahmud yang ada di Bukit sudah dijawab sama dua narasumber kita. Kita ke Kerik dulu nih, Kerik kaitan sama Hulu Kilir tadi ya. Ini apakah nanti pemilu nanti ini akan ada kerjasama dari pegiat media sosial seperti Kerik ini untuk mengawasi jalannya pencoblosan? Ada nggak seperti itu? Jadi memang untuk Instagram kami sendiri sih untuk pemilu ini ya mungkin alhamdulillah ada lah untuk bekerja sama karena juga kan sekarang kampanye itu kan memang sudah boleh di media sosial tapi memang harus misalkan harus lebih cepat lah kalau kalau jadi alhamdulillah di media sosial kami kalau tahun yang 5 tahun yang lalu pernah bekerja sama. Pernah ya? Apa salahnya ini dilakukan lagi gitu ya? Tidak ada salahnya. Baik. Kak Firdaus, kita lanjut ke tema kita tadi, tangkal hoax pemilu 2024 media sosial. Nah, kalau untuk para katakanlah ini pegiat di media sosial, apalagi di wartawan, awak media yang sangat memegang peranan penting. Ini menjelang pemilu 2024, apa yang akan dilakukan ini, Kak Fir? Ya, kita sudah memprepare kaitan dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita PES yang sangat dituntut, sangat diharapkan oleh masyarakat, oleh publik, oleh pemerintah untuk berada pada posisi yang betul-betul memberikan satu berperan untuk sebagai pilar demokrasi seperti itu. Jadi harapan kita PES ini yang punya tanggung jawab yang diatur lewat Undang-Undang PES nomor 40 99 tentang PES ini bisa berada pada posisi yang netral, bisa pada posisi yang berada pada semua golongan. Saya selalu menyarankan pada teman-teman di media, di kawan-kawan di wartawan, janganlah kita masuk pada posisi membela satu capres ke capres yang lainnya. Saya pikir kita tidak perlulah untuk berdebat ya, untuk gontok-gontokan gitu ya, mengatain atau menjelek-jelekkan salah satu capres berkaitan dengan menjelang pemilu. Justru teman-teman wartawan itu punya tugas tanggung jawab untuk berada pada semua capres itu, karena yang kita harapkan adalah capres yang berkualitas, yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi karena laksanakan aja fungsi PES. Kalau memang ada hal yang tidak sesuai dengan fungsi yang kita akan lakukan, kita beritakan, kita lakukan kontrol sosial lewat media, lewat koran, lewat platform digital misalnya, tapi dengan produk jurnalistik itu seperti itu. Jadi harapan kita sampai pada pemilu 2024 sampai di Pilpres, Pileg, kemudian Pilkada, saya selalu menegaskan kepada pejabat-pejabat partai politik juga pada
posisi kami adalah posisi yang netral. Iya. Ketika tidak ada yang netral itu adalah kasus, ya, karena hati nuraninya mungkin kan seperti Iya, itu. Karena kita Jangan sampai mati hati nuraninya ya. betul di PWI juga kita tidak boleh berpartai politik. Iya, Di PWI betul. Sebagai pengurus PWI harus mundur, Harus apalagi dia mundur. caleg karena terjadi konflik of interest. Karena Betul, pasti itu akan harus ya. harus wajib Harga mati, karena ya. harus dia pasti memihak pada salah satu partainya. Baik. Misalnya ibu masuk salah satu partai A misalnya, pasti yang diberitakan partai A yang baik. Iya, nanti ada ketimpangan gitu. Itu yang bahaya. Ketika partai gitu. A terjadi kesesatan tidak diberitakan. Iya. Nah, itu yang dibahayakan. Baik. Jadi terjadi konflik of interest sehingga pelanggaran etika Iya, seperti itu. baik Kak Fir, ada Pak Azhari di Sekayu. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari, ada Kak Firdaus sama adik kita Kerik nih. Silakan Pak Azhari. Ya ini saya mau tanya. Iya. Ya kenapa putus? Aduh Pak Azhari. Silakan Pak Azhari, nanti dilanjut lagi mungkin pengaruh signal karena jauh juga di Sekayu ya. Di 369977 atau WA kita 0821 7927 9090. Ya balik tadi ke Kak Fir, memang menjadi seorang awak media PW itu sangat punya peranan yang sangat penting. Betul. Ya. Jangan sampai dia salah dalam hal segalanya ini akan menentukan Benar. untuk kedepannya. Apalagi kita menyangkut pemilu ini hal yang sangat penting, Iya, momen riskan yang sekali, sangat momen. penting untuk Menentukan, memberikan ya. edukasi ke masyarakat. Betul. Pada akhirnya kita kan memang memilih kan di TPS. Tidak ada yang Iya. tahu dong ya. Iya, itu kan sangat subjektif ketika memilih, tapi tidak boleh kita mempengaruhi orang Iya, lain orang juga, lain. karena posisi kita sebagai wartawan. Kalau memang mau mempengaruhi orang, ikut dong kampanye lah, ikut masuk partai politik lah dia di ketua partai dari Iya, apa kan gitu. dari awal Kalau ya. mau posisi memilih sebagai wartawan, posisilah sebagai wartawan, berada pada posisi semua golongan, Iya. tidak memihak pada satu golongan. Baik. Yang kita kedepankan adalah NKRI, Negara untuk Kesatuan kemajuan dan Republik kualitas Indonesia. masyarakat Baik. Indonesia. Kak Fir, satu tarik masalah tadi netral ya. Iya. Seorang wartawan. Ini bagaimana sih? Karena memang banyak godaan ya sebagai Betul, seorang wartawan. Nah, sangat. bagaimana tuh untuk mengatasi hal ini gitu Kak Ya, Fir? yang pertama kita harus komitmen hati kita. Nah, Ya, iya. Jadi komitmen itu sangat penting, bahwa kita harus merujuk pada pedoman apa yang kita lakukan. Posisi Iya. kita ini sebagai apa posisi kita. Kalau mau masuk partai politik ya ikutlah politik praktis ya. Iya. Oke lah, kalau kita berbicara politik secara ideologi kan kita bicara keadilan, kebenaran, itu memang tugas kita kan untuk mengontrol, Iya. untuk memberikan masukan kepada pemerintah atau pejabat Baik. tertentu bahwa ini salah Pak, ini perlu dibenarin seperti itu. Iya. Kita masukin ke penyelenggara pemilu, Pak, ini penyelenggara pemilu terjadi penyelewengan, misalnya kita beritakan tolong dibenari. Baik. Pak, misalnya di kelompok masyarakat ini belum ada hak pilihnya, kita yang mengedepankan ngomongin Oke. pada pemerintah. Ini tolong Pak dikasih haknya untuk memilih. Nah, ketika kita berada pada posisi menjelek-jelekkan calon, itu tidak tugas kita. Iya. Sudah salah ya. Sudah tidak tepat lagi. Misalnya di grup WA, di kelompok wartawan sudah mengelompok-ngelompokkan. Iya. Kalau pengalaman Capres 2019 dulu itu luar biasa. Aduh, saya pikir Itu catatan ya. iya, catatan antara capres kan dua capres ya. Mudah-mudahan capres 2024 tidak capres akan terulang lagi tuh Kak Fir ya. tidak Iya. terulang lagi, tapi sudah terjadi hari ini. Ketika PDIP sudah menentukan calon, mesin politik ini sudah luar biasa mempengaruhi tingkat Oke. teman-teman di wartawan. Itu sangat ke hati nurani sebenarnya. Iya, hati Saya nurani, cuma balik-balik. mengingatkan pada kawan-kawan bahwa oke lah kita kembali pada posisi kita. Saya kan ada pilihan juga sebenarnya, tapi Iya. tidak perlu saya menjelekkan pilihan orang lain Baik. atau memburukkan pilihan orang lain. Pilihan saya akan ditentukan pada saat pencoblosan. Iya. Mungkin kita sekarang sudah memapping, oh saya akan memilih ini, tapi tidak perlu kita ngomong, tolong dong ini yang itu jelek ini. Iya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Apalagi Bukan keluarga posisi aja kita. nggak boleh dijadikan Kecuali apalagi kita gitu gitu. kampanye di partai politik mungkin Boleh, bisa, iya, mungkin iya. posisi Oke. itu bisa ditolerir. Bisa Tapi toleransi. kalau kita wartawan kan punya tugas dong, punya konstitusi Fungsi yang mulia ya. diamanatkan lewat Undang-Undang Nomor 40 Baik. yang sangat jelas. Iya. seperti itu. Ke Kerik nih, kita sudah mau pemilu 2024. Bagaimana Kerik untuk memberikan edukasi kepada pegiat medsos khususnya di Sumatera Selatan untuk menyambut pemilu ini? Kalau kami lebih ke tidak memposting hal yang membuat netizen atau warganet itu berdebat. Iya. Misalkan
yang pemimpin ini seperti ini. Nah, kami menghindari menghindari itu untuk kan dari postingan seperti itu yang membuat orang itu kan jadi bermusuh-musuhan, emosi gitu ya. Ini sini pemilih ini sih. Jadi memang nanti dia berkotak-kotak kalau kita memposting sesuatu hal yang membuat pilihan seperti itu. Jadi kalau memang mau ngeposting yang ini ya posting aja tanpa menjelekkan yang lain. Oke. Kak Fir, ini sebagai penghujung di acara kita dialog ini, mungkin ada yang disampaikan himbauan dari Kak Fir selaku Ketua PI Sumsel. Silakan Kak Fir. Yang pertama berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2024 ini, saya pikir penting bagi kita semua, bukan bagi wartawan, bukan bagi pegiat medsos, tapi seluruh rakyat Indonesia, karena ini menyangkut menentukan perubahan yang akan kita hadapi ke depan. Kan kita banyak masalah-masalah persoalan bangsa negara ini yang saya pikir perlu dipikirkan secara serius ya. Serius itu dalam pengertian bahwa apa yang peran yang kita lakukan, jangan sampai masalah kebangsaan ini sudah luar biasa parah ditambah dengan kita juga yang menyebar hoax misalnya kan seperti itu. Jadi justru kita harus sedikit demi sedikit memberikan perbaikan, memberikan kebaikan seperti itu untuk keseluruhan, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita cita-citakan melalui pemilu yang berkualitas, yang bisa profesional, dapat mewujudkan apa yang kita harapkan, yaitu tentu rakyat yang sejahtera seperti itu. Amin, amin, rabbal alamin. Baik. Kerik, silakan Kerik. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para pegiat medsos Sumsel nih, silakan. Kalau dari saya sih buat semuanya, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya WA, FB, YouTube, TikTok dan lain-lain. Pokoknya kalau menerima sesuatu berita, kalau memang ragu, cari kebenarannya. Kalau memang tidak dapat kebenarannya, jangan diteruskan. Iya. Berita itu yang pesan ya? Jadi jangan diteruskan, stop di Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Kak Fir, terima kasih Kak Firdaus. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini akan bermanfaat, dan yang pasti jangan mudah percaya, itu kuncinya dengan informasi, apalagi menjelang pemilu itu Kak Firdaus. Mudah-mudahan apa yang kita katakan ini bermanfaat buat masyarakat. Amin. Terima kasih Kak Fir. Sukses, kasih, sehat selalu. Amin, ya rabbal alamin. Kerik, sukses ya. Semakin eksis nih ya. Baik. Berikanlah tadi dialog kita bersama dua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, yakni dengan topik kita adalah tangkal hoax pemilu 2024 di media sosial bersama Ketua PI Sumsel Dr. Firdaus Komar, juga Kerik Herlianto SIKOM, pegiat medsos Sumsel, Instagram Palembang Kulu Kilir. Terima kasih pendengar sudah bergabung. Tadi ada pendengar kita Joyak di kilometer 11, kemudian Pak Irwan di Bandung Timur, Pak Rehan di Palembang, terima kasih. Mbak Wati yang ada di kilometer 11, juga Pak Mahmud yang ada di Bukit yang sudah bergabung. Di line telepon kita juga layanan WA di 0821 7927 9090. Saya Nadia bersama rekan Agus, juga rekan Dina dan Novariana yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga dialog hari ini bermanfaat buat kita semua menjelang pemilu 2024. Jangan pernah percaya dengan berita hoax, itu kata kuncinya. Selamat pagi, selamat aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.